Di tengah peresmian perusahaan yang seharusnya bahagia, aku terpojok, dihina, dan dikunci oleh orang yang seharusnya mendukungku. Tapi hari itu juga, rahasia yang selama ini tersembunyi siap mengubah segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Vika melangkah masuk ke aula peresmian perusahaan, mencoba mengatur napas dan menenangkan jantungnya yang berdegup cepat. Ruangan itu dipenuhi tamu undangan, cahaya lampu kristal memantul di kaca jendela, menciptakan efek mewah yang seolah menekan setiap langkahnya. Ia merasakan mata banyak orang menatapnya, beberapa dengan rasa kagum, beberapa dengan rasa penasaran. Di sisi lain, ada Rizal, suami yang selalu menganggapnya lemah, dan Bu Ratna, mertuanya yang tajam dan penuh sindiran, berjalan di belakangnya. Sejak memasuki aula, Vika sudah merasakan gelombang emosi yang bercampur, bangga, cemas, dan sedikit takut. Rizal tersenyum sinis saat Vika menyalami beberapa tamu penting. "Kamu yakin bisa mengelola ini sendirian?" ujarnya dengan nada mengejek, cukup keras agar beberapa orang di dekatnya mendengar. Vika menelan ludah, menahan kemarahan. Ia mengangguk tipis sambil tersenyum sopan, menyadari bahwa reaksi sekecil apapun bisa menjadi bahan ejekan mereka. Bu Ratna ikut mencondongkan tubuh, suaranya lembut tapi menusuk. "Jangan sampai nanti mereka merasa kecewa. Ingat, kamu masih baru di sini." Vika merasakan panas di pipi, tapi bukan malu, melainkan kemarahan yang harus ia simpan rapat-rapat. Setiap kata Bu Ratna seperti pengingat lama akan masa kecilnya, saat Vika selalu diremehkan dan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Di sisi lain, Dimas, sahabat sekaligus pegawai lama yang setia, menepuk lengan Vika ringan. "Jangan biarkan mereka lihat kalau kamu terguncang," bisiknya, matanya serius. "Tetap tenang. Semua ini hanya sandiwara bagi mereka." Vika mengangguk, menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang tampil di depan tamu, tetapi juga tentang menjaga rahasia besar yang ia simpan. Meski Rizal dan Bu Ratna belum tahu, ia harus tetap waspada agar mereka tidak mencurigai kekuatannya. Vika menata langkahnya menuju podium, merasakan setiap tatapan tamu yang memuji sambil meremehkannya. Senyumnya manis, balasan sopan atas pujian, tapi di dalam hatinya bergolak perasaan campur aduk. Bangga karena berhasil mengorganisir acara, cemas karena tekanan dari suami dan mertuanya, dan sedikit getir karena harus berpura-pura lemah di depan mereka. Ia tahu setiap gerakan, setiap kata, harus sempurna. Tidak boleh ada celah yang bisa dimanfaatkan Rizal atau Bu Ratna. Rizal berjalan di sampingnya, menepuk pundak Vika dengan gestur seolah ia yang mengatur segalanya. "Pastikan jangan bikin acara ini kacau," katanya, cukup keras untuk terdengar beberapa tamu. Vika menelan ludah, menundukkan kepala sebentar, menahan rasa sakit hati. Ia tahu jika ia bereaksi, mereka akan tertawa dan merasa menang. Jadi ia tetap menampilkan wajah tenang dan sopan, sambil mengatur strategi mental untuk langkah-langkah selanjutnya. Bu Ratna mencondongkan tubuh lagi, suaranya lembut namun menusuk. "Kamu memang belum berpengalaman. Jangan sampai investor menilai salah." Vika merasakan detak jantungnya meningkat, tapi matanya tetap fokus pada tamu yang tersenyum padanya. Setiap sindiran membuatnya semakin sadar. Ia tidak boleh memperlihatkan emosi yang sebenarnya. Rizal dan Bu Ratna masih melihatnya sebagai wanita muda yang naif, bukan sebagai penguasa sebenarnya. Di sudut hatinya, Vika merasakan tekanan itu perlahan berubah menjadi tekad. Ia sadar, meski mereka belum tahu siapa pemilik sebenarnya, hari ini adalah panggung untuk menahan ejekan dan menunjukkan profesionalisme tanpa mengungkap rahasianya. Dimas menepuk pundaknya lagi, memberi dorongan halus. "Ingat, ini tentang kesabaran dan kendali. Satu kesalahan kecil bisa mengungkap semuanya terlalu dini." Vika mengangguk, menahan napas, dan melanjutkan sambutannya dengan suara tenang. Vika menatap tajam ke arah Rizal dan Bu Ratna, tersenyum sopan sambil menahan segala kemarahan dan ketidakadilan yang menumpuk di hatinya. Dalam diam, ia membuat keputusan kecil tapi berisiko. "Aku akan memainkan permainan mereka, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa penguasa sebenarnya." Hari ini hanyalah langkah pertama. Tekanan batin baru itu menggantung di udara,
menandai permulaan konflik yang lebih besar yang akan menguji kesabaran dan keteguhan hatinya. Vika melangkah keluar dari podium, tubuhnya masih sedikit tegang setelah sambutannya yang singkat namun penuh kendali. Aula kini mulai ramai, tamu-tamu bergerak ke meja prasmanan dan stan informasi, tapi Vika merasa setiap langkahnya diawasi. Pandangan matanya tertuju pada Bu Ratna, yang berdiri di dekat meja VIP, mengamati setiap gerakannya dengan mata tajam dan senyum tipis yang tak pernah ramah. Detik-detik itu memicu kenangan lama, komentar merendahkan, perbandingan yang tak pernah berakhir, dan rasa selalu diremehkan sejak kecil. Kalau saja kamu bisa menyesuaikan diri seperti Rina atau Sari, mereka pasti tidak akan mengerutkan dahi saat melihatmu, kata Bu Ratna, suaranya lembut tapi menusuk, ditujukan hanya untuk Vika, hampir seperti duri yang menyayat hati. Vika menahan napas, matanya menatap lantai sebentar sebelum kembali menatap ibunya. Kata-kata itu memicu kembali semua luka lama, masa kecil yang selalu dibandingkan dengan sepupu-sepupu yang dianggap lebih patuh dan lemah. Vika menahan rasa sakit itu, menundukkan kepala sebentar, lalu menarik napas panjang. Dalam diam, ia merasakan campuran getir dan kemarahan yang tersembunyi rapat. Ia tahu ekspresi wajahnya harus tetap sopan. Satu kesalahan kecil, satu reaksi spontan, dan mereka akan semakin meremahkannya. Rizal, suami yang selalu menganggap Vika lemah, berjalan di sampingnya dengan senyum tipis yang penuh sindiran. Sepertinya kamu masih harus banyak belajar, Vika. Kalau lebih berhati-hati dan sesuai dengan standar keluarga, tamu-tamu ini pasti tidak akan menatapmu dengan heran. Ujarnya, nada yang terdengar ramah bagi orang lain, tapi menusuk seperti jarum halus ke hati Vika. Beberapa tamu menoleh, menyadari nada ejekan itu, sementara Vika menahan napas dan tetap menatap lurus, tersenyum sopan. Di sisi lain, Dimas, sahabat sekaligus pegawai lama yang setia, menepuk lengan Vika pelan. Jangan biarkan mereka melihat kalau kamu terguncang. Tetap tenang. Ini hanya sandiwara bagi mereka, bisiknya. Mata Vika berkaca-kaca sekejap, tapi ia menyadari kebenaran kata-kata Dimas. Di depan mereka, ia harus terlihat patuh dan sopan, meski batinnya perlahan membentuk tekad diam-diam. Vika melangkah menuju meja resepsi, tersenyum manis pada setiap tamu yang memberi ucapan selamat. Setiap pujian terasa pahit di lidahnya, bangga karena berhasil mengorganisir acara, tetapi getir karena harus berpura-pura lemah di hadapan Bu Ratna dan Rizal. Ia menyadari, setiap kata dan gerakannya hari ini bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga tentang menjaga rahasia yang bisa menghancurkan persepsi mereka jika diketahui. Bu Ratna kembali mencondongkan tubuh, matanya masih meneliti, suaranya menyelinap dengan nada merendahkan. Kamu memang belum berpengalaman, Vika. Jangan sampai investor menilai salah. Detak jantung Vika meningkat, tapi ia menatap lurus ke depan, menahan amarah dan sakit hati. Kali ini, rasa marah itu perlahan berubah menjadi strategi mental. Aku tidak akan membiarkan mereka menilai aku sesuka hati. Sari, rekan kerja dan penasihat yang hadir di sisi Vika, menepuk bahunya ringan. Jangan biarkan komentar mereka menurunkan energi positifmu, katanya tegas. Vika menatap mata Sari dan merasakan ketenangan seketika. Dukungan Sari membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian, dan ia mulai memikirkan langkah-langkah cerdik untuk menghadapi tekanan tanpa menyingkap rahasianya. Rizal mendekat lagi. Kali ini dengan senyum pura-pura ramah, nada suaranya tetap menusuk. Kalau kamu terlalu spontan atau emosional, orang-orang akan melihat kamu tidak siap memimpin. Jangan biarkan ini terjadi. Vika menelan ludah, merasakan denyut di dada semakin cepat. Tekanan emosional bukan lagi sekadar ejekan. Kini ia terasa seperti ujian untuk ketahanan batin dan kesabaran. Di sudut hatinya, Vika merasakan gelombang emosi baru. Sakit hati bercampur dengan tekad. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu dipandang rendah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena orang-orang di sekitarnya ingin ia merasa kecil. Tekad diam-diam mulai terbentuk. Aku akan membuktikan diriku, tapi sesuai waktuku. Aku akan bermain di permukaan mereka, sambil menyusun langkah yang sebenarnya. Vika berdiri di dekat meja VIP, menatap Bu Ratna dan Rizal yang sibuk menyapa tamu lain, tersenyum sopan di luar. Dan di dalam hatinya muncul keputusan kecil tapi berisiko. Hari ini aku menahan diri, tapi aku mulai merencanakan saat di mana mereka tidak akan bisa mengabaikanku lagi.
Tekanan batin baru itu menggantung di udara, menandai awal dari perjalanan panjang pertarungan batin dan diam-diam penguasaan Vika. Vika menarik napas panjang saat ia melangkah ke sisi aula yang lebih ramai, mencoba menyamarkan ketegangan yang masih berdenyut dari ejekan Bu Ratna dan sindiran Rizal sebelumnya. Di tengah percakapan tamu dan aliran anggur yang berkilauan di gelas kristal, ia merasakan pandangan tajam keduanya menempel di punggungnya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap senyum yang ia berikan, terasa seolah terpantau oleh pengawas tak terlihat yang ingin menekannya. Rizal bergerak di antara tamu, menempatkan diri selalu di antara Vika dan kelompok investor yang bisa memberinya pujian atau perhatian. Setiap kali Vika mendekati salah satu meja, ia mendengar langkah kaki Rizal yang seolah membayangi, memotong jalur sosialnya. Bu Ratna, dengan senyum tipisnya yang tajam, berdiri dekat pojok aula, melempar komentar ringan pada tamu-tamu di sekitarnya yang secara tidak langsung membuat Vika tampak kikuk. Mereka berdua, sadar atau tidak, membuat Vika merasa terkekang, seolah seluruh ruang sosial di aula itu dimiliki oleh mereka. Vika merasakan denyut di pelipisnya. Segera, ia menegakkan punggung, menarik napas, dan menata senyumannya agar tetap hangat. Ia tahu tamu yang hadir tidak perlu tahu apa yang sedang terjadi di dalam batinnya. Namun tekanan itu mulai menekan titik lemahnya. Rasa ingin diterima, rasa takut diremehkan, dan rasa sakit yang masih membekas dari masa lalu. Ia menyadari, meski secara fisik ia bisa bergerak bebas, secara sosial ia telah dipaksa ke sudut oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pasangan dan keluarganya. Sari, yang berdiri di dekatnya sambil memantau interaksi, menepuk bahu Vika secara halus. "Jangan biarkan mereka menahanmu, Vika. Ingat siapa dirimu di sini," katanya, matanya menatap serius. Sari selalu bersikap profesional, dengan kejujuran dan keberanian yang membuat Vika merasa memiliki sandaran moral di tengah tekanan itu. "Fokus pada kemampuanmu. Jangan biarkan mereka menentukan narasi," tambah Sari, suaranya rendah tapi tegas. Vika mengangguk tipis, menahan napas, dan membiarkan diri sejenak untuk menyusun strategi mental. Ia menyadari tekanan dari suami dan mertuanya tidak hanya soal ejekan, tapi juga soal kontrol sosial. Mereka berusaha memastikan Vika tetap tampak lemah di mata publik. Namun kali ini, berbeda dari sebelumnya. Vika merasakan ketenangan kecil muncul di tengah kekacauan. Ia menyimpan rahasia yang tidak mereka ketahui. Dia pemilik perusahaan, dan itu adalah senjata tersembunyi yang bisa membalikkan keadaan. Tapi hanya jika ia memilih waktu dan cara yang tepat. Ia berjalan menuju meja lain, mengulurkan tangan sambil tersenyum sopan kepada investor yang menatapnya. Di balik senyum itu, pikirannya sibuk menghitung langkah-langkah yang bisa memperkuat posisinya secara diam-diam. Ia mulai mengidentifikasi siapa yang bisa ia ajak bicara, siapa yang bisa dijadikan saksi ketika waktunya tiba, dan bagaimana mengamankan posisinya di perusahaan tanpa menciptakan kecurigaan pada Rizal dan Bu Ratna. Tekanan emosionalnya kini bukan lagi hanya rasa sakit, tapi juga tanggung jawab dan strategi. Rizal, melihat Vika mendekat ke meja lain, menyeringai tipis dan mencoba menyela pembicaraan dengan ejekan ringan. "Wah, jangan sampai terlalu percaya diri, nanti tamu-tamu mengira kamu sudah menguasai semua ini." Vika menelan ludah, menahan senyum yang hampir melepas ketegangan. Ia membiarkan komentar itu lewat, menyadari bahwa setiap reaksi yang terbuka bisa memberi mereka tanda bahwa ia memiliki kekuatan tersembunyi. Bu Ratna, yang masih mengamati dari sudut aula, melempar komentar sambil mencondongkan tubuh ke arah seorang tamu. "Anak menantu kami memang baru belajar, tapi mudah-mudahan tidak mengecewakan hari ini." Kata-kata itu terdengar ringan, tapi Vika merasakannya seperti duri di dada. Tekanan batinnya meningkat. Ia menyadari bahwa ini adalah pola lama. Menekan, merendahkan, menimbulkan rasa tidak percaya diri, sementara orang lain melihatnya tetap sopan dan ramah. Di saat itulah Vika menyadari sesuatu yang penting. Tekanan hari ini bukan hanya soal reputasi di depan tamu, tapi tentang mempersiapkan strategi jangka panjang. Setiap komentar, setiap ejekan, setiap langkah yang dipantau oleh Rizal dan Bu Ratna adalah kesempatan untuk mempelajari kelemahan mereka sendiri dan merencanakan waktu untuk menunjukkan kekuatannya. Vika berdiri di dekat sudut aula, mengamati Bu Ratna dan Rizal yang sibuk menyapa tamu lain. Senyumnya tetap sopan, tapi di dalam hatinya muncul keputusan kecil tapi berisiko. "Aku akan menahan diri,
bermain sesuai ekspektasi mereka, tapi aku mulai merancang langkahku sendiri. Suatu hari, mereka akan sadar siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tekanan batin baru itu terasa lebih berat daripada sebelumnya, tapi juga memberi Vika kekuatan untuk melanjutkan pertahanan dan strategi diam-diamnya. Vika masih terengah di ujung aula setelah menenangkan dirinya dari tekanan sosial di meja VIP. Denyut jantungnya belum normal ketika Rizal, tanpa memberi peringatan, menarik lengannya dengan kasar. Ke toilet. Sekarang, perintahnya singkat dan tajam. Tamu-tamu yang lewat menoleh sekilas, namun tidak ada yang memahami ketegangan yang sebenarnya sedang terjadi. Vika terhenti sejenak, menatap wajah Rizal. Panik samar muncul, tapi ia menahan napas dan mengikuti langkahnya. Setiap langkah menuju lorong belakang terasa menekan, seolah menyingkap kembali semua masa lalunya ketika selalu diremehkan. Tapi kali ini ada perbedaan. Di dalam hatinya, Vika menyadari kekuatannya tersembunyi, rahasia yang Rizal dan Bu Ratna tidak tahu, bahwa ia adalah pemilik perusahaan. Sesampainya di toilet, Rizal mendorong Vika masuk dan menutup pintu dengan suara klik kunci yang jelas terdengar. Sekarang kau benar-benar terkurung, Vika, katanya sambil menatap tajam, napasnya berat. Bu Ratna menempelkan tubuhnya di sisi pintu, menertawakan kepanikan Vika dengan nada manja dan merendahkan. Hahaha, lihat saja reaksinya. Anak menantuku ini benar-benar takut, ujarnya, tawa yang menggema di ruang sempit seolah menambah tekanan fisik dan psikologis. Vika merasakan dinding toilet menekan seakan ingin menelannya hidup-hidup. Napasnya tercekat, detak jantungnya bergejolak, tapi ia menenangkan diri. Duduk di lantai, menempelkan punggung pada dinding dingin, Vika menarik napas panjang dan mulai menata strategi mental. Setiap ejekan, setiap kunci yang menahan tubuhnya, hanya mempertebal rencananya sendiri. Mereka mengira ia lemah, tapi batinnya mulai mengubah rasa takut menjadi fokus dan keteguhan. Rizal mendekat, mencondongkan wajahnya, dan berbisik dengan nada kasar. Jangan sampai tamu-tamu berpikir kamu ini pemimpin. Jangan buat aku tertawa di depan mereka. Vika menahan napas, menatap lurus ke depan, menekan tubuhnya agar tidak gemetar. Setiap kata Rizal adalah ujian yang membuat batinnya semakin kuat. Bu Ratna terus tertawa, menambahkan lapisan tekanan sosial. Kamu memang baru belajar, Vika. Lihat reaksinya, panik sendiri. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati, tapi Vika menutup mata sebentar, menarik napas, dan membiarkan tawa itu berlalu. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memperkuat kendali mental. Setiap detik ketakutan yang mereka ciptakan bisa ia ubah menjadi langkah strategis diam-diam. Dalam hening toilet sempit itu, Vika mulai merancang rencana kecil. Aku akan membiarkan mereka berpikir aku lemah. Mereka tidak tahu apapun tentangku. Semua ini hanyalah latihan untuk menyiapkan langkahku sendiri. Suatu saat, mereka akan menyesal meremehkanku. Tekad itu muncul perlahan, mengisi ruang sempit dengan energi yang membakar dari dalam. Sari, yang mengikuti acara dari jauh, menatap layar ponselnya, menunggu tanda bahaya. Ia mengirim pesan singkat kepada Dimas. Hati-hati, Rizal mulai melampaui batas. Vika harus tetap fokus. Dimas membalas dengan satu kata, tenang. Pesan itu seakan menjadi jangkar bagi Vika, pengingat bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia masih memiliki dukungan untuk tetap fokus pada permainan diam-diamnya. Vika bangkit perlahan, menenangkan napasnya. Ia menatap Rizal dan Bu Ratna melalui celah pandang pintu, tersenyum sopan, tapi hatinya penuh perhitungan. Ia tahu penguncian ini hanyalah awal dari strategi psikologis mereka, dan ia sudah siap membalikan keadaan di waktu yang tepat. Tekanan emosional bukan lagi hanya rasa takut atau panik, tetapi bahan bakar untuk perencanaan langkah-langkah selanjutnya. Vika berdiri di depan pintu, menatap kedua orang itu dengan mata yang tenang dan terkendali, dan di dalam hatinya muncul keputusan kecil tapi berisiko. Hari ini mereka menekan, tapi aku mulai merancang balasanku. Suatu saat, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tekanan batin baru itu menggantung, lebih berat dan memacu, membuka jalan untuk eskalasi konflik yang lebih dramatis. Vika duduk di lantai toilet yang sempit, punggung menempel pada dinding dingin. Suara tawa Bu Ratna dan ejekan halus Rizal masih terdengar dari luar pintu, bergema seperti duri yang menusuk.
Napasnya tersengal, jantungnya berdebar, dan kepanikan mulai mengintai di ujung pikirannya. Di tempat sempit itu, ia merasakan campuran rasa sakit, malu, dan kemarahan yang membakar dari masa lalunya. Ingatannya melayang ke hari-hari ketika kata-kata kasar, ejekan, dan perbandingan membuatnya selalu merasa kurang, selalu diremehkan, selalu dianggap tidak cukup. Ia menutup mata, membiarkan emosi itu menyerang sejenak. Setiap ejekan Bu Ratna, setiap ancaman Rizal, mengembalikan luka masa kecil yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun di balik rasa sakit itu, ada kilatan tekad yang mulai muncul. Vika menyadari satu hal, mereka mengira aku lemah, tapi mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Ponselnya bergetar di saku. Pesan masuk dari Dimas berubah menjadi panggilan telepon. Suara hangat dan tegas Dimas terdengar dari speaker, menembus kepanikan Vika. Vika, tarik napas. Tenang. Aku akan mengurus ini. Ingat, kamu yang memegang kendali di sini. Secara legal dan finansial, semua ini ada di tanganmu. Mereka tidak tahu apapun, kata Dimas, menenangkan sekaligus menguatkan. Vika mengangguk, meski Dimas tidak bisa melihatnya. Ia merasakan denyut jantungnya sedikit menurun, digantikan oleh perasaan lega dan kendali yang perlahan muncul. Kata-kata Dimas menjadi jangkar mental yang menahan kepanikan sambil mengubah energi emosional menjadi fokus. Sekarang, ketakutan itu bukan lagi hanya ancaman. Itu adalah bahan bakar untuk merencanakan langkah-langkah balas diam-diam. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu toilet yang keras tapi lembut. Vika, aku di sini. Jangan panik. Aku bisa membukanya dari luar. Suara Dimas terdengar tegas. Vika menelan ludah, menatap pintu, dan perlahan berdiri. Dengan bantuan alat cadangan dan izin resmi sebagai staf perusahaan, Dimas membuka kunci dari luar. Suara klik pintu terdengar, dan udara di ruang sempit itu seketika terasa bebas. Vika berdiri, menarik napas panjang, dan menatap Dimas dengan mata yang masih berkilat emosi. Terima kasih. Mereka tidak tahu apapun, bisiknya. Dimas hanya tersenyum singkat dan mengangguk. Ingat, Vika, sekarang giliranmu memutar strategi. Tetap tenang, tetap sopan, tapi jangan biarkan mereka meremehkanmu lagi. Vika menoleh ke jendela kecil di aula, melihat Bu Ratna yang masih tersenyum manja kepada tamu-tamu dan Rizal yang sibuk menunjukkan kepedulian palsu. Mereka yakin superior, merasa bahwa mereka menguasai situasi. Tapi Vika tahu sebaliknya. Di balik senyum sopan dan wajah tenang, ia telah menyusun langkah-langkah strategis yang akan memastikan kendali diam-diam tetap ada di tangannya. Ia kembali duduk sejenak di ruang kantor kecil dekat toilet, menarik napas panjang, dan mulai merinci strategi mentalnya. Setiap kata ejekan, setiap tindakan penguncian, setiap tawa merendahkan, kini menjadi bahan untuk perhitungan. Vika menata langkah-langkah kecil, menentukan siapa yang akan dia libatkan dalam rapat penting, alur komunikasi internal yang harus dikontrol, dan keputusan finansial yang bisa diambil tanpa menimbulkan kecurigaan. Semua harus terlihat alami bagi Rizal dan Bu Ratna. Rasa sakit dan panik yang tadinya menekan dadanya perlahan berubah menjadi tekad yang stabil. Vika menyadari bahwa ia tidak harus menunjukkan kekuatan saat ini. Yang terpenting adalah merencanakan dengan sabar. Setiap gerakan mereka kini menjadi bahan pengamatan. Setiap kata ejekan menjadi informasi untuk langkah berikutnya. Ia tersenyum tipis di dalam hati, kepuasan mental pertama sejak beberapa hari terakhir. Rahasianya tetap aman, dan mereka tidak pernah menyadari kekuatan yang diam-diam sudah berada di tangan Vika. Vika menatap aula dari jendela, menenangkan napas, dan muncul keputusan kecil tapi berisiko. Aku akan bertahan hari ini. Mereka percaya superioritas mereka, tapi aku yang memegang kendali. Suatu hari, mereka akan menyesal meremehkanku. Tekanan batin yang tadinya menekan kini berubah menjadi energi strategis, menyiapkan Vika untuk langkah balas diam-diam selanjutnya. Dengan kesadaran bahwa kekuatan sebenarnya tersembunyi di balik senyum sopan dan ketenangan yang terlihat. Vika melangkah masuk ke ruang kantor pribadi, punggungnya tegap meski jantungnya masih berdegup kencang setelah pengalaman di toilet. Senyum sopannya tetap terjaga di luar, tapi di dalam, pikirannya bergerak cepat, menata strategi yang telah ia bayangkan sejak beberapa hari terakhir.
Tekanan yang menekan batinnya sebelumnya kini berubah menjadi bahan bakar untuk rencana diam-diam. Ia tahu bahwa setiap gerakan kecil harus diperhitungkan dengan hati-hati. Sari duduk di kursi dekat meja, menatap Vika dengan mata penuh perhatian. "Kamu tampak lebih tenang, tapi aku bisa merasakan energi yang berbeda," katanya lembut. Vika membalas senyum tipis, lalu duduk di seberangnya. "Aku tidak akan terlihat lemah lagi, Sari. Mereka mengira mereka menguasai semuanya, tapi aku yang sebenarnya memegang kendali," ucap Vika, nada suaranya rendah, tapi penuh ketegasan. Tidak lama kemudian, Pak Hadi masuk membawa tumpukan dokumen dan laporan operasional. "Vika, ini semua data yang kita perlukan untuk mengamankan posisi kontrolmu tanpa menimbulkan kecurigaan," ujarnya sambil menaruh dokumen di meja. Pak Hadi selalu menjadi penasihat yang teliti, loyal, dan memahami ketegangan yang Vika alami dengan Rizal dan Bu Ratna. "Kita harus membuat semua langkah terlihat natural," tambahnya, "mereka tidak boleh curiga sedikitpun." Vika mengangguk, matanya menyapu dokumen yang terbentang. Ia menunjuk beberapa angka, menguraikan aliran investasi dan hak suara dalam rapat dewan. "Kalau aku bisa mengatur keputusan kecil melalui notulen resmi, komunikasi internal, dan alur persetujuan yang mereka anggap biasa, mereka tidak akan menyadari bahwa aku mengendalikan semuanya," katanya sambil tersenyum samar. Setiap kata adalah strategi. Setiap rencana diam-diam semakin menegaskan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sari mengangguk setuju. Mereka tetap merasa superior. Vika tidak menyadari mereka sedang dikalahkan tanpa sepengetahuan mereka. "Kamu punya keunggulan yang mereka tidak bisa sentuh." Ucapan itu membuat Vika merasa sedikit lega. Kepuasan mental pertama sejak beberapa hari tertekan. Ia menikmati rasa aman mengetahui rahasianya tetap utuh, dan bahwa orang-orang yang selama ini meremehkannya tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Pak Hadi menambahkan, "Ingat, Vika, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada pola yang mencurigakan. Mereka harus tetap percaya bahwa kontrol ada di tangan mereka." Vika menatap jendela yang menghadap aula utama, tempat Bu Ratna masih tersenyum manja kepada tamu, dan Rizal sibuk menunjukkan kepedulian palsu. Mereka benar-benar percaya superioritas mereka. Tapi bagi Vika, setiap langkah mereka kini menjadi bahan pengamatan dan alat untuk strategi berikutnya. Dalam ruang kantor itu, Vika mulai merinci langkah-langkah jangka pendek, keputusan yang bisa diambil tanpa terlihat mencurigakan, alur komunikasi yang harus dikontrol, dan dokumen penting yang harus ditempatkan di posisi yang tepat. Setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi bagian dari permainan psikologis yang sedang ia rancang. Ia tersenyum tipis di dalam hati, merasakan kepuasan diam-diam karena tahu semua ini aman dari pengamatan Rizal dan Bu Ratna. Vika menyadari bahwa tekanan emosional yang ia alami sebelumnya, dikunci di toilet, diejek, dan diremehkan, telah mengubah dirinya. Ia bukan lagi korban. Ia mulai menjadi pemain yang cerdas, sabar, dan strategis. Tekanan itu tidak lagi menekan, tetapi memacu ketajaman pikirannya. Setiap gerakan mereka, setiap senyum merendahkan, kini menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan. Vika menata kembali dokumen di meja, menarik napas panjang, dan menatap aula dari jendela. Dalam hati muncul keputusan kecil tapi berisiko. Aku akan terus bermain diam-diam. Mereka percaya mereka superior. Tapi kekuatan sebenarnya ada di tanganku. Suatu hari, mereka akan menyadari siapa yang memimpin. Tekanan batin Vika kini bukan lagi rasa takut, melainkan energi strategis yang membara, menyiapkan dirinya untuk langkah-langkah balas diam-diam berikutnya. Vika menatap aula dari jendela kantor kecilnya, mengamati keramaian tamu dan gestur Bu Ratna yang tetap manja dengan setiap sapaan. Nafasnya masih teratur, wajahnya tampak tenang, tapi pikirannya bergerak cepat, menimbang langkah-langkah diam-diam yang akan memastikan kontrolnya tetap aman. Tekanan dari pengalaman beberapa hari terakhir, dikunci, diremehkan, dan diolok, masih membekas, tapi kini berubah menjadi energi strategis. Namun ketenangan itu segera diuji ketika Nadia masuk ke ruang kantor. Nadia, adik Rizal yang selama ini terlihat ramah, kini menatap Vika dengan mata tajam dan senyum tipis yang menyimpan maksud terselubung. "Kak, kadang aku merasa kau terlalu keras," ujarnya, nada lembut tapi menekan. "Aku tahu kau ingin mempertahankan semuanya.
tapi jangan sampai ego menghancurkan rumah tanggamu. Kadang, mengalah sedikit lebih baik daripada terus menegaskan diri. Vika merasakan tekanan itu menjalar seperti angin dingin ke tulang punggungnya. Kata-kata Nadia, meski terdengar peduli, memprovokasi keraguan lama. Apakah harga diri dan haknya memang sebanding dengan keharmonisan rumah tangga yang tampak rapuh? Ia menahan napas, menundukkan kepala sebentar, lalu menatap Nadia dengan mata yang penuh ketegasan. Kau peduli, Nadia. Aku tahu maksudmu, Vika berkata perlahan tapi tegas, tapi mengalah bukan pilihan. Prioritasku bukan sekadar menenangkan mereka atau menjaga citra rumah tangga. Aku punya hak, aku punya harga diri, dan aku tidak bisa mengorbankannya demi pengakuan yang tidak tulus. Nadia menyipitkan mata, senyum tipisnya berubah menjadi kerutan samar. Kak, jangan salah paham. Aku hanya ingin kau berpikir tentang konsekuensi. Kadang, kebaikan hati membutuhkan pengorbanan. Jangan biarkan prinsipmu menghancurkan hubungan dengan orang-orang yang penting, katanya, suaranya rendah tapi syarat tekanan moral. Vika menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan membiarkan ketenangan masuk. Tekanan Nadia menjadi ujian baru bagi batinnya. Di satu sisi, ia ingin tegas dan mempertahankan kendali. Di sisi lain, takut merusak hubungan keluarga. Tekanan sosial ini bukan lagi sekadar ejekan atau ancaman fisik dari Rizal dan Bu Ratna, melainkan provokasi halus yang menguji prinsip dan moral Vika. Ia membuka mata, menatap Nadia lurus ke mata. Aku mengerti niatmu, Nadia. Tapi aku tidak bisa mengorbankan hak dan harga diriku. Aku akan bersikap sopan dan menjaga hubungan sebisa mungkin, tapi aku tidak akan menundukkan diri hanya karena tekanan sosial. Aku punya rencana, dan aku harus tetap teguh, ucapnya. Nadia terdiam sejenak, menyadari bahwa provokasinya gagal menggoyahkan tekad Vika. Vika merasakan kepuasan kecil, rahasianya tetap aman, langkah diam-diamnya tidak diketahui siapapun, dan bahkan provokasi moral dari adik ipar tidak cukup untuk membuatnya ragu pada kendali yang dimilikinya. Dari sudut kantor, Dimas dan Pak Hadi memantau situasi tanpa ikut campur. Kehadiran mereka memberi Vika rasa aman, dukungan diam-diam yang memperkuat langkah strategisnya tanpa harus mengekspos rahasianya. Vika menyadari, tekanan eksternal kini datang dari 3 arah, ejekan Bu Ratna, ancaman halus Rizal, dan provokasi moral Nadia. Setiap tekanan justru memperjelas langkah-langkah diam-diam yang harus ia ambil. Vika menatap aula, menarik napas panjang, dan muncul keputusan kecil tapi berisiko. Aku akan tetap teguh pada prinsipku. Mereka mungkin tidak menyukai keputusanku, tapi ini langkah pertama untuk memastikan hak dan kendaliku tetap utuh. Suatu hari, mereka akan menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tekanan batin baru ini menyiapkan panggung untuk eskalasi konflik berikutnya, di mana Vika harus menghadapi ujian yang lebih kompleks dari ancaman sosial dan profesional. Vika menatap aula dari jendela ruang kantornya, matanya mengikuti interaksi karyawan dan tamu yang sibuk. Senyum Bu Ratna tetap manis di hadapan setiap orang, sementara Rizal sibuk mengatur orang-orang dengan gestur percaya diri. Tidak ada yang menyadari bahwa Vika, yang selama ini tampak lemah di mata mereka, sebenarnya memegang kendali penuh atas perusahaan. Rahasia itu menjadi jangkar batinnya di tengah isolasi sosial yang semakin menekan. Namun isolasi itu semakin nyata ketika desas-desus mulai terdengar di antara karyawan. Rizal, dengan senyum percaya diri dan tutur kata licik, telah mulai menyebarkan rumor tentang Vika. Katanya Vika tidak mengerti apa-apa soal perusahaan, cuma numpang posisi saja. Tidak pantas dipercaya memimpin. Vika mendengar bisik-bisik itu dari balik pintu kantornya, merasakan dadanya sesak. Setiap kata seperti bayangan yang menekan, seolah seluruh kantor berpihak pada asumsi bahwa ia lemah. Tekanan sosial ini membuat Vika merasa terkepung. Setiap langkahnya, setiap senyum sopan yang ia tunjukkan, kini terasa seperti sandiwara. Hatinya sempat goyah, teringat ejekan Rizal, cemoohan Bu Ratna, dan provokasi Nadia yang selalu membisikkan, "Kak, kadang ego terlalu menonjol, sebaiknya kau mengalah." Namun di tengah keraguan itu, rahasianya tetap memberinya kekuatan. Fakta bahwa ia pemilik sah perusahaan menjadi senjata diam-diam yang hanya diketahui dirinya sendiri. Nadia mengetuk pintu dan masuk dengan langkah ringan, wajahnya menampilkan perhatian yang terselubung. "Kak,
Aku hanya ingin kau berpikir ulang. Kadang, mengalah sedikit lebih baik daripada terus menegaskan diri. Rumah tangga juga butuh keseimbangan, katanya, suaranya lembut tapi menekan. Hanya Nadia yang memanggil Vika, Kak, menegaskan hubungan keluarga dan memberi tekanan sosial minor yang khas. Vika menatap Nadia dengan mata tenang tapi tegas. Aku mengerti maksudmu, Nadia, tapi mengalah bukan pilihan. Prioritasku bukan sekadar menenangkan mereka atau menjaga citra rumah tangga. Aku punya hak, aku punya harga diri, dan aku tidak bisa mengorbankannya demi pengakuan yang tidak tulus, ucapnya. Nadia menunduk sebentar, menyadari kata-katanya tidak menggoyahkan Vika. Tekanan batin Vika meningkat. Di satu sisi ia ingin tegas dan mempertahankan kendali, di sisi lain takut merusak hubungan keluarga. Namun rahasianya tetap menjadi jangkar yang menenangkan batinnya. Mereka tidak tahu kekuatannya yang sesungguhnya. Beberapa menit kemudian, Sari masuk membawa secangkir teh hangat. Vika, kau terlihat tertekan. Apa semua baik-baik saja? Tanyanya. Vika tersenyum tipis, menahan gelombang emosi. Aku baik, Sari. Hanya memikirkan cara menghadapi tekanan yang semakin nyata. Rizal mulai menyebarkan rumor, dan beberapa karyawan mulai percaya. Sari menatapnya dengan serius. Kau harus bersabar. Mereka tidak tahu siapa yang memegang kendali sebenarnya. Setiap langkah diam-diam yang kau ambil adalah persiapan untuk saat yang tepat. Jangan biarkan rumor ini menggoyahkan prinsipmu. Dimas masuk beberapa menit kemudian, membawa laporan keuangan dan dokumen penting. Vika, aku sudah memeriksa semua jalur komunikasi dan hak keputusan internal. Tidak ada satupun yang bisa digunakan untuk menjatuhkanmu. Semua aman, ujarnya tegas. Sekarang tugasmu hanyalah mengamati dan bersabar. Setiap langkah mereka justru memberi kita peluang. Vika menarik napas panjang, menatap dokumen di depannya. Isolasi yang ia alami, ejekan, provokasi moral, rumor, sekarang menjadi ujian kesabarannya. Setiap senyum sopan yang ia tunjukkan, setiap keputusan kecil diam-diam yang ia ambil, adalah strategi menari di atas tali tipis. Terlihat lemah di mata mereka, sementara di belakang layar, ia mengendalikan segalanya. Dari jendela kantor, Vika memandang Bu Ratna dan Rizal yang masih terlihat percaya diri. Mereka tertawa ringan, yakin bahwa Vika hanyalah menantu yang lemah dan tidak berpengalaman. Kepuasan kecil muncul di dada Vika. Meski mereka terus menekan dan menjatuhkannya, kekuatan sebenarnya tetap berada di tangannya, rahasianya aman. Vika menegakkan punggung, menatap layar komputer, dan muncul keputusan kecil tapi berisiko. Aku akan tetap diam, mengamati, dan bersabar. Mereka tidak tahu kekuatanku, dan itu akan menjadi keunggulanku ketika waktunya tiba. Tekanan batin baru ini menyiapkan panggung bagi eskalasi konflik berikutnya, di mana Vika akan diuji oleh tekanan sosial, profesional, dan keluarga secara bersamaan, sambil tetap menjaga rahasianya yang paling berharga. Vika berdiri di ruang kantornya, matanya menatap layar laptop yang menampilkan laporan proyek terakhir. Di luar, tawa Bu Ratna dan Rizal terdengar samar dari ruang rapat. Senyum mereka penuh kepuasan karena yakin Vika hanyalah menantu yang lemah dan belum layak memimpin. Tekanan itu menusuk. Tapi kali ini ada dilema yang berbeda di hatinya. Ia tidak bisa terus menahan diri tanpa menunjukkan sedikit tanda bahwa ia memiliki kendali. Nadia masuk sebentar, menatap Vika dengan sorot mata yang mencoba menilai, lalu berkata, "Kak, kau harus bijak. Kadang menegaskan diri terlalu keras bisa membuat orang tersinggung." Vika mengangguk tipis. Ucapannya Nadia seperti pengingat kecil. Rumah tangga dan hubungan keluarga memang menjadi salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya. Di balik itu, tekad Vika semakin kuat. Waktunya mulai menunjukkan tanda-tanda kontrol, perlahan, agar mereka mulai sadar bahwa ia bukan orang lemah. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna mengetuk pintu dengan langkah mantap dan masuk tanpa menunggu izin. "Vika, aku dengar ada beberapa keputusan yang kau ambil sendiri tanpa berkonsultasi dengan kami," katanya sambil tersenyum manis tapi penuh nada menghakimi. "Kau tahu, kadang kebaikan itu ada batasnya." Hati Vika bergetar. Rasa takut lama dan sakit hati masa kecil muncul kembali. Tapi ia menahan diri, menatap Bu Ratna dengan tenang. "Bu, saya menghargai masukan Ibu," jawab Vika perlahan tapi tegas.
Namun saya percaya, beberapa keputusan memang perlu diambil segera agar proyek berjalan lancar. Saya pastikan semuanya tetap sesuai prosedur perusahaan. Bu Ratna tampak terkejut sejenak, menyadari nada tegas itu sedikit berbeda dari sikap Vika biasanya. Namun ia segera menutup ekspresinya, tersenyum tipis, dan pergi meninggalkan ruangan. Di balik itu, Vika menahan napas, menyadari langkah kecil itu adalah tanda pertama kontrolnya yang terlihat, tanpa membuka rahasia kepemilikannya. Tak lama kemudian, Sari masuk membawa teh hangat. Vika, kau terlihat berbeda hari ini. Apa semuanya baik-baik saja? Vika menoleh, tersenyum tipis, tapi penuh perhitungan. Aku baik, Sari. Hanya mencoba menegaskan sedikit kendali, supaya mereka mulai menyadari bahwa aku tidak bisa diabaikan begitu saja. Sari mengangguk, penuh pengertian. Itu langkah tepat. Jangan terlalu banyak menunjukkan kekuatanmu, tapi cukup agar mereka mulai memperhatikan. Rahasiamu adalah senjata terbesarmu. Dimas masuk membawa dokumen dan laporan internal. Vika, aku sudah memeriksa semua jalur dan hak keputusan. Tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan. Sekarang, perlahan-lahan kau bisa mulai menampilkan kontrol kecil. Pertemuan yang kau pimpin, keputusan kecil yang terlihat profesional, tapi masih aman secara rahasia. Vika menarik napas panjang. Ia sadar, dilema kini bukan lagi menahan diri sepenuhnya, tapi menyeimbangkan antara menunjukkan kontrol kecil dan menjaga rahasia kepemilikan. Ia ingin mereka percaya Vika tetap lemah, tapi cukup sadar bahwa Vika memiliki kendali nyata. Dari jendela kantornya, ia melihat Rizal berbicara dengan beberapa manajer sambil tertawa ringan. Percaya diri itu membuat Vika tersenyum tipis. Mereka mulai menilai aku dari kesan pertama, tapi saatnya sedikit demi sedikit mengubah persepsi mereka, pikir Vika. Tekad itu membakar batinnya. Tekanan emosional berubah menjadi perhitungan strategis. Vika menulis catatan kecil di mejanya, memikirkan langkah-langkah kontrol yang aman namun efektif. Aku akan mulai memperlihatkan tanda-tanda kendali. Mereka tidak akan menyadari siapa pemilik sebenarnya sampai saatnya tiba. Setiap langkah kecil ini adalah persiapan kemenangan yang diam-diam. Tekanan batin baru ini menyiapkan panggung bagi eskalasi konflik berikutnya, di mana Vika akan diuji lebih keras oleh tekanan keluarga dan profesional secara bersamaan. Vika menatap meja kerjanya yang rapi, di atasnya tumpukan dokumen yang sudah ia persiapkan dengan teliti. Jantungnya berdebar. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa puas yang samar. Selama ini, mereka menilai Vika sebagai menantu lemah, tidak tahu apa-apa soal perusahaan. Rizal masih sombong, berjalan di aula dengan kepala tinggi, memperlihatkan pengaruhnya kepada manajer. Mertuanya, Ratna, tersenyum tipis sambil menatap Vika dengan pandangan meremehkan, yakin bahwa menantunya ini hanyalah formalitas belaka. Namun, Vika tahu sesuatu yang mereka tidak pernah duga. Ia adalah pemilik sah perusahaan, dan hari ini, rahasia itu perlahan-lahan akan ia uji. Ia memanggil Pak Hadi ke ruang kerjanya. Sekilas, tampak normal, seperti percakapan profesional biasa. Tapi setiap kata Vika penuh perhitungan. Pak Hadi, aku ingin memastikan dokumen legal kita sudah siap. Semua jalur harus lengkap, tidak ada celah bagi mereka untuk mencurigai, kata Vika dengan suara tenang. Pak Hadi mengangguk, raut wajahnya menunjukkan pemahaman dan ketegangan halus. Sudah, Vika. Semua surat keputusan dan hak legalmu sudah siap. Tinggal eksekusi ketika kau beri instruksi. Tidak ada yang akan mencurigai apapun. Vika menahan senyum kecil. Kepuasan batin perlahan mengisi dadanya. Bayangan Rizal dan Ratna yang meremehkan, merasa superior, kini justru memberi keuntungan. Semakin sombong mereka, semakin mudah mereka akan terkejut ketika rahasia itu terungkap. Di sudut pikirannya, Vika merasakan kembali dilema kecil yang menghantuinya sejak beberapa hari terakhir. Apakah ia harus mulai menampakkan kekuatan sedikit demi sedikit, atau menunggu momen yang sempurna untuk kejutan total? Setiap langkah terlalu cepat bisa menimbulkan kecurigaan. Setiap penundaan bisa membuat tekanan mereka bertambah. Tapi kali ini, ia memutuskan untuk memulai langkah kecil, mengatur dokumen dan instruksi diam-diam. Sari mengetuk pintu, membawa laporan karyawan terbaru. Vika,
Aku perhatikan beberapa manajer mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Sepertinya mereka mulai sadar ada yang berbeda, tapi belum tahu apa. Aku pikir ini kesempatanmu untuk perlahan mengendalikan situasi. Vika menatap Sari, matanya bersinar penuh fokus. Ya, aku perhatikan juga. Semua harus diam-diam, tidak terlihat. Mereka tidak boleh tahu sampai waktunya tiba. Ketika itu, semuanya akan jelas. Aku ingin mereka terkejut, tapi bukan sekarang. Ini tentang timing. Dimas muncul beberapa menit kemudian, membawa beberapa dokumen tambahan. Vika, jalur eksekusi legal sudah aman. Kau bisa mulai menyiapkan instruksi langkah pertama, tanpa mereka tahu. Semua dokumen sudah ditandatangani dan tercatat. Saat kau mulai, semua berjalan sesuai rencana. Vika menarik napas dalam-dalam, merasakan kombinasi antara ketegangan dan kepuasan. Ia menatap papan pengumuman proyek yang baru saja dipasang di aula, melihat Ratna tersenyum tipis sambil berbicara kepada beberapa manajer senior, dan Rizal tertawa sambil menepuk pundak bawahannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa menantunya sendiri memiliki kendali penuh atas semua ini. Langkah pertama telah ia persiapkan. Instruksi diam-diam ke Pak Hadi untuk mengatur dokumen legal agar semua haknya dieksekusi tepat waktu. Tapi di balik itu, Vika tahu ini hanya permulaan dari permainan yang jauh lebih besar. Tekanan batin muncul lagi, campuran antara kegembiraan dan rasa tanggung jawab. Setiap kesalahan kecil bisa membuka rahasianya lebih awal. Vika menatap layar laptopnya, mengetik catatan kecil. Langkah pertama sudah siap. Diam-diam tapi pasti. Mereka tidak akan curiga sampai waktunya tiba. Semua akan terkejut. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana menjaga rahasia tetap aman, sambil mempersiapkan eksekusi haknya yang akan segera terlihat secara legal. Keputusan kecil ini adalah awal dari eskalasi besar. Dan Vika sadar, momen kemenangan akan datang, tapi hanya jika ia tetap sabar dan cermat. Vika berdiri di ruang operasional perusahaan, matanya mengamati aktivitas karyawan yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Semua berjalan normal dari luar, tetapi di balik layar, ia telah mulai mengambil alih kendali fasilitas secara diam-diam. Pengaturan jadwal, pemindahan sumber daya, dan keputusan kecil yang biasanya Rizal atau Bu Ratna tentukan kini dijalankan sesuai instruksi Vika melalui Pak Hadi dan staf terpercaya. Setiap gerakan dikalkulasi dengan cermat, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hatinya berdebar, tapi kali ini rasa gugup itu bercampur dengan kepuasan yang halus. Ia menyadari betapa lemah pandangan mereka terhadapnya. Rizal masih sombong, menepuk pundak bawahannya seakan memegang kendali penuh. Sementara Ratna berjalan di sekitar aula sambil tersenyum tipis, memperlihatkan rasa penasaran tapi belum mencurigai apapun. Vika menelan napas, menahan senyum. Semua langkah diam-diam yang ia ambil mulai menimbulkan konsekuensi nyata, meski mereka belum menyadarinya. Tiba-tiba, Rizal muncul di ruang operasional. Wajahnya serius namun mencoba tersenyum ramah. Vika, aku rasa lebih baik kalau kita tetap sejalan, mengikuti rencana yang sudah kita sepakati. Jangan terlalu keras mengambil keputusan sendiri. Ini bisa menimbulkan kekacauan, ujarnya, nada suaranya penuh tekanan tapi terselubung. Vika menatapnya dengan tenang. Hati berdebar tapi pikirannya jernih. Rizal, aku menghargai pendapatmu. Tapi beberapa keputusan memang perlu dijalankan sekarang agar proyek berjalan lancar. Jawab Vika, memilih kata-kata yang sopan tapi tegas. Di balik jawaban itu, ia mulai merasakan rasa percaya diri yang tumbuh. Ia belajar bagaimana mengeksekusi keputusan tegas secara diam-diam tanpa memunculkan kecurigaan. Rizal mengernyit. Raut wajahnya menandakan ia mulai curiga ada sesuatu yang berbeda. Namun ia belum bisa menebak apa yang sedang terjadi. Vika menyadari itu, dan rasa kepuasan mentalnya sedikit meningkat. Ia tahu bahwa setiap langkah diam-diamnya kini mulai menimbulkan konsekuensi kecil yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di perusahaan. Tak lama setelah itu, Bu Ratna datang ke ruang operasional, menyadari beberapa perubahan kecil, jadwal pertemuan yang berpindah, beberapa staf yang mulai bertindak atas instruksi lain, dan dokumen yang tiba-tiba diperbarui. Wajahnya menegang, dan pandangan matanya menyiratkan kecurigaan. Namun ia belum bisa menebak rahasia Vika. Hanya rasa penasaran dan ketidakpastian yang mulai menekan pikirannya. Vika menghela napas,
menahan senyum tipis. Ia menatap meja kerjanya, melihat dokumen yang baru saja dieksekusi melalui jalur diam-diamnya. Tekanan emosional yang sebelumnya berupa rasa takut dan terisolasi kini berubah menjadi perhitungan strategis yang memuaskan. Setiap langkah diam-diam yang berhasil membuat ia semakin yakin akan kemampuan dan kendalinya. Sari mengetuk pintu, masuk membawa laporan terbaru. Vika, beberapa keputusan yang kau buat diam-diam mulai terasa efeknya. Karyawan yang tadinya ragu kini mulai menyesuaikan diri dengan instruksi baru. Semua terlihat alami, tanpa menimbulkan kecurigaan. Vika tersenyum tipis, matanya bersinar penuh fokus. Itu yang aku harapkan. Semua harus berjalan halus tapi pasti. Mereka tidak boleh sadar sampai waktunya tiba. Semakin mereka merasa aman, semakin besar kejutan nanti. Dimas masuk beberapa menit kemudian, membawa daftar perubahan fasilitas dan catatan implementasi. Vika, semua jalur sudah aman. Saat ini kau bisa terus mengeksekusi kendali tanpa terlihat. Konsekuensinya mulai terasa, tapi mereka belum menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali. Vika menatap layar komputer, menandai beberapa langkah selanjutnya. Pergeseran fasilitas minor, pemindahan dokumen penting, dan pengaturan staf untuk mendukung posisi strategisnya. Setiap keputusan kecil itu adalah ujian baru. Jika salah, rahasianya bisa terbuka terlalu cepat. Jika tepat, kontrolnya semakin kuat. Vika menegakkan punggung, menarik napas panjang, dan menulis catatan kecil di mejanya. Langkah pertama mulai memberi efek. Semakin mereka lengah, semakin mudah eksekusi berikutnya. Semua harus halus tapi pasti. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana mempertahankan kendali diam-diam sambil menjaga rahasia, sekaligus menyiapkan langkah-langkah berikutnya untuk menghadapi Rizal dan Ratna yang semakin curiga. Ruang rapat dipenuhi manajer dan staf senior. Beberapa menatapnya penuh penasaran, beberapa mencoba menilai langkah barunya. Di sisi lain, Rizal duduk dengan postur tegap, berusaha menunjukkan dominasi, sementara Ratna menatap dari belakang ruangan, mulutnya sedikit mengerucut menahan rasa penasaran. Mereka mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada otoritas yang tiba-tiba muncul dari Vika, sesuatu yang mereka tidak mengerti, tapi belum bisa menebak. Vika membuka rapat dengan nada tegas namun profesional. Kita akan membahas efisiensi operasional untuk kuartal ini. Aku ingin setiap departemen menyampaikan progresnya, dan setiap keputusan yang dibuat hari ini harus tercatat secara jelas. Tidak ada ruang untuk kesalahan komunikasi, ucapnya sambil menatap mata masing-masing manajer. Rizal berusaha menginterupsi, nada suaranya sedikit menekan. Vika, mungkin kita bisa membahasnya nanti. Beberapa keputusan sebaiknya tetap di bawah pengawasan tim manajemen senior, katanya, mencoba mempertahankan pengaruhnya. Vika menatapnya dengan tenang, senyum tipis mengembang di bibirnya. Rizal, aku menghargai masukanmu. Namun saat ini kita butuh keputusan cepat dan jelas. Semua masukan dari tim manajemen tetap akan dihargai, tapi keputusan akhir akan ditetapkan di rapat ini. Rasa bingung muncul di wajah Rizal dan Bu Ratna. Mereka mulai sadar bahwa pengaruh mereka perlahan memudar, tapi tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan ini. Vika menahan senyum kecil, merasakan kepuasan batin yang tak terlihat. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap keputusan yang ia jalankan secara profesional, adalah langkah-langkah kecil untuk menegaskan kontrolnya tanpa membuka rahasia kepemilikannya. Di sisi lain, Dimas mengetuk pintu rapat sebentar, membawa beberapa dokumen tambahan. Ia menepuk bahu Vika dengan ringan, memberi dorongan moral. Vika, jangan lupa, ini tentang harga dirimu, bukan balas dendam. Setiap keputusan yang kau ambil hari ini membuktikan kemampuanmu. Mereka belum tahu, tapi kau tetap memimpin dengan cara yang benar. Vika menarik napas panjang, menatap dokumen yang dibawa Dimas. Kata-kata itu mengingatkannya bahwa kekuatan yang ia miliki bukan untuk membalas dendam terhadap Rizal atau Ratna, tapi untuk menegakkan harga diri dan haknya secara diam-diam. Rasa takut dan sakit hati yang dulu muncul kini mulai berubah menjadi strategi yang matang. Rapat berlangsung selama hampir 2 jam. Vika memimpin setiap sesi, mendengar setiap laporan, memberi arahan singkat tapi tepat, dan mengatur keputusan strategis yang akan memperkuat posisinya. Rizal terlihat mulai kehilangan kontrol,
beberapa kali membuka mulut untuk menegur, tapi menahan diri karena merasa ada ketegasan yang berbeda dari Vika yang sebelumnya lemah. Ratna semakin menegang, matanya terus memperhatikan gerak-gerik Vika, tapi ia masih belum mampu menebak rahasia menantunya. Setelah rapat selesai, Vika menarik napas panjang, menatap papan pengumuman dan catatan yang telah diperbarui sesuai instruksinya. Ia merasakan campuran kepuasan dan ketegangan. Langkah diam-diamnya mulai memberi efek nyata, tapi ia sadar setiap tindakan harus tetap berhati-hati. Hanya satu kesalahan kecil, dan mereka bisa menebak lebih awal. Vika menatap layar laptopnya, menulis catatan kecil di pojok meja. Langkah diam-diam mulai terlihat dampaknya. Mereka bingung dan mulai kehilangan pengaruh. Tapi rahasiaku masih aman. Sekarang waktunya menyiapkan langkah selanjutnya. Lebih berani tapi tetap tersembunyi. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana menyeimbangkan otoritas yang terlihat dengan rahasia yang masih harus terjaga, sambil membangun kepemimpinan nyata yang akan membuat Rizal dan Bu Ratna perlahan terkepung tanpa sadar. Vika berdiri di depan aula pertemuan perusahaan, aula yang selama ini menjadi saksi langkah diam-diamnya mengendalikan fasilitas dan keputusan perusahaan. Karyawan senior dan beberapa manajer menatapnya dengan penasaran. Sebagian terkejut karena Vika kini memimpin rapat tanpa ragu. Di sisi lain, Rizal duduk dengan postur tegap, mencoba mempertahankan dominasi, sementara Bu Ratna menatap dari sisi pintu, wajahnya setengah tersenyum meremehkan, rasa superioritas yang selalu melekat padanya. Vika membuka map kulit hitam yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Napasnya tenang, matanya bersinar penuh tekad. Rizal, Ibu, aku rasa kalian berdua perlu melihat ini, ucapnya dengan nada lembut tapi tegas. Bu Ratna menatapnya sambil menyeringai setengah tersenyum meremehkan. Apa itu? Lagi-lagi kejutan dari menantuku ini. Rizal menatap Vika, wajahnya memerah, mulutnya tersedak kata-kata. Ia berusaha menahan gejolak emosinya, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi, tapi belum mampu memahami. Vika membuka dokumen resmi yang membuktikan kepemilikannya atas perusahaan. Semua hak legal, keputusan strategis, dan fasilitas berada di tangannya. Ini adalah dokumen legal yang membuktikan siapa pemilik sah perusahaan ini. Selama ini kalian menganggap aku lemah, tapi ini fakta yang tidak bisa kalian ubah. Bu Ratna menatap dokumen itu, matanya melebar, bibirnya mengerucut. Tidak mungkin, ini, bagaimana bisa? Rizal menelan ludah, wajahnya memerah, mulutnya tersedak kata-kata. Ego dan pembenaran diri yang selama ini menopang kesombongannya runtuh dalam sekejap. Semua anggapan mereka tentang Vika, tentang kendali mereka di perusahaan, hancur dalam hitungan detik. Vika menutup map itu perlahan, pandangannya tajam. Dengar baik-baik, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang hakku, harga diriku, dan tanggung jawab yang memang menjadi bagianku. Aku berhak dihormati, bukan diremehkan. Semua keputusan perusahaan dari sekarang akan dijalankan dengan prinsip profesionalisme, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kalian, meremehkan aku lagi. Di sisi aula, Dimas memberi isyarat halus berupa anggukan, menguatkan Vika tanpa kata-kata. Sari berdiri di sisi lain, menatap Vika dengan bangga, menyadari bahwa setiap langkah diam-diam selama ini telah menyiapkan klimaks ini. Rizal menatap Vika, tangan mengepal, berusaha mencari kata-kata. Aku selalu mengira, kau hanya. Vika mengangkat satu tangan, menahan interupsi. Cukup. Tidak ada lagi asumsi. Tidak ada lagi keraguan. Aku memimpin perusahaan ini, dan aku tidak perlu pengakuan kalian untuk melakukannya. Kalian harus menerima batasan ini. Bu Ratna menunduk, mulutnya mengerucut menahan emosi. Masih ingin membantah tapi dokumen itu tak terbantahkan. Semua rasa superioritas, penasaran, dan kesombongan yang selama ini melekat padanya kini berubah menjadi kekalahan emosional nyata. Vika menarik napas panjang, merasakan semua tekanan batin yang menumpuk selama bertahun-tahun perlahan mengalir keluar. Rasa sakit masa lalu, hinaan, dan diremehkan oleh suami dan mertuanya, kini menjadi kekuatan untuk berdiri tegak, mengendalikan perusahaan, dan menegaskan harga dirinya. Vika menatap sekeliling aula, matanya jelas dan penuh kendali. Ia sadar bahwa ini baru awal fase baru. Rizal dan Ratna akan mencoba menyesuaikan diri,
mungkin menolak, mungkin menantang, tapi Vika kini memegang kendali penuh. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana menegakkan kekuatan ini sambil tetap menjaga integritas, sambil memastikan langkah ke depan tetap bijaksana dan strategis. Vika berdiri di ruang tamu rumahnya sendiri, matanya menatap tajam Rizal dan Bu Ratna yang masih belum bisa menerima kenyataan. Hari ini, setelah berbulan-bulan tekanan, hinaan, dan pengkhianatan kecil yang menggerus harga dirinya, ia memutuskan batas terakhirnya. Rumah yang dulu terasa seperti sarang pengendalian mereka kini menjadi simbol kekuatan Vika sendiri. Cukup, ucap Vika dengan suara tegas namun terkendali, menembus keheningan yang tegang. Selama ini aku menahan semuanya. Penghinaan, ejekan, dan diremehkan. Tapi hari ini aku menetapkan batas terakhir. Semua hak kalian atas rumah dan fasilitas ini aku cabut. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan hidupku selain aku sendiri. Kalimat itu menghentikan langkah Rizal dan Bu Ratna. Rizal mencoba menahan diri, suaranya setengah memaksa. Vika, tunggu, kita bisa bicara. Rumah ini juga rumah kita. Masih ada jalan tengah. Vika menatapnya, matanya tajam, tidak tergoyahkan. Tidak ada lagi, kita. Semua fasilitas, kartu akses, mobil, tidak ada lagi yang menjadi hak kalian. Aku sudah cukup lama menunggu pengakuan yang tidak pernah datang. Sekarang aku yang menentukan. Bu Ratna menatapnya, bibir gemetar menahan amarah dan rasa malu. Vika, kau tidak bisa melakukan ini. Ini tidak adil. Rasa sakit lama kembali menyergap Vika. Setiap ejekan, hinaan, dan perlakuan merendahkan yang diterimanya selama bertahun-tahun muncul sekejap. Tapi kali ini, ia tidak mundur. Ia berdiri tegak, suaranya dan gerak tubuhnya memancarkan otoritas yang nyata. Ini bukan soal balas dendam. Ini tentang masa depanku. Aku tidak bisa lagi membiarkan siapapun, termasuk kalian, mengendalikan hidupku. Nadia, adik ipar yang selama ini berusaha menengahi, melangkah maju. Kak, jangan terlalu keras. Pikirkan rumah tangga, pikirkan hubungan keluarga, ucapnya. Wajahnya campur cemas dan memohon. Vika menatap Nadia, lembut tapi tegas. Aku menghargai perhatianmu, Nadia. Tapi ini bukan soal permusuhan. Ini tentang hidupku sendiri, keputusan yang selama ini aku tunda demi dianggap patuh. Aku harus bertindak untuk diriku sendiri. Rizal mencoba maju, nada suaranya meningkat, tangan mengepal. Vika, kau tidak bisa begitu. Aku masih suamimu. Kita bisa. Vika mengangkat satu tangan, menahan interupsi, tatapannya tajam. Cukup. Tidak ada tawaran, tidak ada pembenaran. Aku sudah membuat keputusan tegas. Kalian harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Semua fasilitas yang selama ini kalian anggap hak kalian, sudah tidak berlaku lagi. Aku tidak ingin kalian ada di sini lagi. Rizal dan Bu Ratna saling bertatapan. Wajah mereka campur aduk antara marah, bingung, dan malu. Mereka sadar Vika serius. Vika melangkah ke arah pintu, menatap tajam, memastikan kata-katanya bukan ancaman kosong. Ini rumahku. Aku yang menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Pergilah sekarang, atau aku akan mengubah kunci dan akses kalian hari ini juga. Langkah Rizal dan Bu Ratna berat, bibir mereka gemetar. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa mereka ucapkan. Dengan wajah menunduk, mereka meninggalkan rumah, pintu menutup di belakang mereka. Suara klik kunci terdengar, simbol bahwa Vika benar-benar mengambil alih kendali hidupnya sendiri. Setelah keheningan menyelimuti rumah, Vika menarik napas panjang, menatap ruang tamu yang kini sunyi. Luka lama masih ada, tetapi kelegaan emosional mulai muncul karena ia akhirnya bebas dari bayang-bayang mereka. Ia merasakan kepuasan batin yang sulit digambarkan, bukan karena balas dendam, tetapi karena mengambil kendali penuh atas hidup dan batasannya sendiri. Nadia berdiri di sampingnya, masih ragu. Kak, kau benar-benar yakin ini langkah yang tepat? Vika tersenyum tipis, matanya bersinar penuh keyakinan. Aku yakin, Nadia. Ini langkah terakhir yang harus diambil. Sekarang aku bisa menata hidupku sendiri, tanpa takut diremehkan atau dikendalikan orang lain. Vika menatap keluar jendela,
Cahaya sore menyinari wajahnya. Tekanan batin baru muncul. Meski konflik eksternal telah selesai, ia masih harus belajar menjaga kedamaian batin sendiri dan membangun masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Keputusan tegas hari ini menandai akhir satu babak, sekaligus awal babak baru hidupnya. Rumah kembali tenang. Vika berdiri di ruang tamu yang kini terasa lega, menghirup udara sore yang hangat. Semua perabot, setiap sudut, membawa aroma kedamaian yang selama ini nyaris hilang di bawah bayang-bayang tekanan Rizal dan Bu Ratna. Ia menatap sekeliling, tersenyum tipis, dan merasakan perasaan yang belum pernah ia alami. Kontrol penuh atas hidupnya sendiri. Di kantor, suasana juga berbeda. Vika duduk di meja kerja, memeriksa laporan terakhir dengan ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang. Dimas berdiri di sampingnya, membawa setumpuk dokumen yang telah disiapkan untuk proyek baru. Kamu benar-benar memimpin, Vika. Perusahaan ini sekarang benar-benar di tanganmu, kata Dimas, nada suaranya penuh hormat dan kekaguman. Sari ikut bergabung, menatap Vika sambil menepuk bahunya. Kamu berhasil melalui semua itu dengan kepala tegak. Aku bangga padamu. Sekarang waktunya fokus membangun, bukan bertahan. Vika menatap kedua sahabatnya, merasakan rasa aman dan dukungan yang tulus. Mereka bukan hanya rekan kerja, tapi sekutu yang memahami betul perjuangan batin yang ia lalui. Setiap kata mereka, setiap senyuman kecil, memperkuat tekad Vika. Ia tidak akan lagi membiarkan orang meremehkan atau mengendalikan hidupnya. Namun, di balik kedamaian itu, Vika tahu bahwa hidup baru ini bukan hanya soal bebas dari Rizal dan Bu Ratna. Ia harus membangun identitasnya sendiri, mengisi ruang yang selama ini tersumbat oleh ketakutan, rasa bersalah, dan tuntutan orang lain. Ia mulai menata agenda harian, menandatangani kontrak, dan memberi arahan kepada manajemen. Semua dilakukan dengan ketegasan yang sebelumnya sulit ia raih. Di sela-sela pekerjaan, Vika merenung sejenak, mengingat semua luka masa lalu, ejekan yang menancap di hati, hinaan yang membuatnya merasa tak berdaya, dan setiap kali ia harus menunduk demi dianggap patuh. Tapi kini, luka itu tidak lagi membatasi. Ia mengubahnya menjadi kekuatan, sebuah energi yang membangun harga diri dan ketegasan. Dimas memperhatikan Vika yang merenung. Kamu tahu, aku selalu bilang, kadang harga diri dan hakmu sendiri lebih penting daripada pengakuan orang lain. Ujarnya, menegaskan pelajaran yang Vika sendiri baru benar-benar pahami hari ini. Vika tersenyum, menatap layar laptopnya, kemudian mengalihkan pandangan ke jendela kantor. Cahaya matahari menembus kaca, seolah memberi tanda awal baru. Aku sadar sekarang, Dimas. Semua ini bukan soal membalas atau menaklukkan mereka. Ini tentang hidupku sendiri. Tentang keberanian untuk menegakkan hak dan harga diri, ucapnya, suara lembut tapi tegas. Sari menambahkan, dan kamu membuktikan bahwa kita bisa melakukannya tanpa kehilangan kemanusiaan. Kamu bisa tegas, tapi tetap hangat dan bijaksana. Vika menatap keduanya, hati hangat. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tetapi untuk pertama kalinya ia merasa mengendalikan arah nasibnya sendiri. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan. Hanya keyakinan dan keberanian untuk membangun masa depan sesuai pilihannya. Sore itu, setelah rapat selesai, Vika menata ulang beberapa dokumen di mejanya, menyadari betapa tenangnya hatinya. Ia berjalan ke balkon kantor, menatap kota yang sibuk di bawah. Ia tersenyum sendiri, menikmati momen kemenangan yang tak terlihat oleh dunia. Bukan kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas diri sendiri. Dan saat matahari perlahan tenggelam, Vika menutup jendela dengan lembut, merasakan udara malam yang menenangkan. Tekanan batin lama akhirnya mulai mereda, digantikan oleh ketegasan dan kepercayaan diri baru. Ia tahu, hidup baru ini adalah tanggung jawabnya sendiri, dan ia siap menjalani dengan penuh keyakinan. Vika menatap langit senja, bahu tegak, wajah tenang, dan senyum tipis di bibirnya, simbol bahwa bab lama telah ditutup, dan bab baru hidupnya dimulai dengan penuh kekuatan, harga diri, dan kebebasan. Hidup tidak selalu mudah, dan kadang orang-orang terdekat bisa menjadi sumber tekanan. Namun, kisah Vika mengajarkan kita bahwa harga diri, keberanian, dan keyakinan pada diri sendiri adalah kunci untuk membebaskan hidup kita dari pengaruh negatif orang lain.
Jangan takut mengambil langkah tegas untuk melindungi hak dan kebahagiaanmu, karena hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Vika dari tekanan, pengkhianatan, hingga kemenangan batin dan kebebasan. Semoga cerita ini memberi inspirasi untuk berani berdiri tegak, menjaga harga diri, dan membangun hidup yang penuh keyakinan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah kuat, tegas, dan percaya pada dirimu sendiri.